Rawamangun, Jakarta. Betul yang mulia. Benar ya. Ya pemirsa, saat ini sedang dilanjutkan Ahli, untuk coba sidang perhatikan, atas ada kasus hadir di narkoba sini Teddy Minahasa yang tadi sempat diskors dan saat ini pukul 3 tepat sidang narkoba Teddy Minahasa dilanjutkan kembali. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh ketua sidang bahwa hari ini pada pukul 3 didatangkan oleh tim ahli dari tata bahasa. Silakan maju ke depan, diambil sumpahnya sebagai ahli. Ikutilah Pak ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya dan kalian saya dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Baik. Silakan duduk. Iya. Ahli makna bersumpah tadi untuk memberi pendapat sesuai dengan keahliannya dengan apa adanya. Ya. Artinya bukan menyangkut tentang apa yang dilihat, dengar dan dialami, tapi kehadiran ahli di sini adalah demi keadilan, tidak memihak kemana-mana. Itu intinya. Iya Pak ya. Siap. Baik. Kita mulai. Saat ini pekerjaan ahli sebagai apa? Sebagai dosen yang mulia. Sebagai dosen di program studi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. Universitas Negeri Jakarta ya. Baik. Pendidikan terakhir Magister Ilmu Humaniora. Magister Humaniora. Ya. Keahlian khususnya? Keahlian khusus saya adalah di bidang linguistik forensik yang mulia. Linguistik forensik, mohon izin menyampaikan, adalah cabang ilmu interdisipliner di antara ilmu linguistik. Masih ada keahlian spesialis linguistik yang lain seperti sosiolinguistik, antropolinguistik, linguistik komputasional, dan linguistik edukasional. Saya keahliannya di bidang linguistik forensik yang mulia. Forensik ya. Linguistik forensik. Forensik. Itu punya sertifikat, Pak? Tidak ada. Keahlian itu tidak mensyaratkan sertifikat yang mulia. Oke. Kami disebut ahli karena sebagai PNS dosen, maka keahlian itu ditunjukkan dari tridharma kami yang mulia. Tridharma kami sebagai dosen PNS adalah mengajar, meneliti, dan mengabdi. Maka pengajaran saya tentang linguistik forensik, penelitian saya tentang linguistik forensik, dan pengabdian kepada masyarakat saya tentang linguistik forensik. Oke, baik, kita lanjutkan. Apakah pernah sebelumnya ahli telah diminta oleh penyidik sebagai ahli dalam perkara yang menyangkut terdakwa ini? Di tingkat penyidikan sudah pernah yang mulia. Pernah ya. Saudara memberi pendapat sesuai dengan keahliannya seperti itu ya. Pengetahuan saya. Pendapat tentang apa yang diminta waktu itu? Pendapat mengenai makna dari perkataan-perkataan yang mulia. Perkataan-perkataan dalam percakapan yang disampaikan kepada saya. Menyangkut makna dari percakapan-percakapan yang ada seperti itu ya? Ya, yang disampaikan kepada saya. Baik. Coba sampaikan pendapat tersebut kepada proses persidangan ini pada saat ini. Silakan. Izin yang mulia, pertanyaannya. Apa pendapat yang pernah saudara berikan tertuang dalam berita acara menyangkut perkara ini? Seingat saya, karena banyak sekali kalimat dalam teks yang banyak yang disampaikan ke saya, maka
kesimpulan atau kesan umum yang dapat saya sampaikan pada persidangan ini bahwa dalam memaknai suatu perkataan itu diperlukan konteks yang lengkap. Makin lengkap konteksnya, makin tepat maknanya. Makin sedikit teksnya atau makin sedikit konteksnya, maka makin sulit mendapatkan makna yang tepat. Itu yang mulia. Contohnya? Misalnya, jika hanya ada teks, dingin ya di sini, maka orang yang mendengar atau membaca itu menangkap maknanya adalah benar-benar keadaan suhu dingin. Namun jika ada informasi di sekitar tuturan, misalnya dingin ya di sini, si fulan mengatakan itu sambil mengipas-ngipas tubuhnya dengan koran. Maka makna dingin di situ adalah bukan makna yang sesungguhnya tentang suasana atau udara dingin, tapi yang panas yang mulia. Jadi tanpa si fulan sambil mengipas-ngipaskan tubuhnya dengan koran, maka makna dingin tadi menjadi hanya makna suhu yang dingin, bukan sebaliknya suhu yang panas. Makin lengkap, maka makin dapat dimaknai dengan benar. Saya ambil contoh yang lebih panjang, izin lagi yang mulia. Misalnya ada kalimat tembak sekarang, door. Jika hanya dua kalimat itu, maka orang yang membaca atau mendengarnya hanya menangkap makna perbuatan tembak, yaitu meletuskan peluru dengan senjata, karena diikuti oleh onomatope atau tiuran bunyi door. Namun jika sesudahnya ada kalimat si fulan pun terbangun mendengar suara dalam impiannya itu, maka maknanya sudah berubah, bukanlah perbuatan menembak yang sesungguhnya. Makna akan berubah lagi jika ada kalimat ketiga. Itulah rencana bagian akhir dari skenario drama si fulan. Ini yang dapat saya sampaikan sebagai percontoh yang mulia. Baik, oke. Menyangkut adanya perkataan atau perintah, kan begitu. Apakah itu yang dikatakan dengan interpretasi itu? Di dalam linguistik forensik yang dikenal bukan interpretasi, tetapi maksud, makna, dan informasi. Tiga hal yang berbeda yang mulia. Maksud hanya ada di dalam penutur ya, atau orang yang mengatakan maksud. Sedangkan makna ada pada perkataannya itu sendiri. Dan informasi ada di sekitar peristiwa ujarannya. Maksud bisa tidak sampai kepada lawan bicara atau petutur jika maksud itu tidak disampaikan dengan kalimat yang tepat dalam menyatakan maksud. Seperti itu yang mulia. Baik, kalau demikian, apa kriteria sesuai dengan pendapat saudara untuk memastikan bahwa adanya perkataan, ada perintah itu adalah jelas sebagaimana apa yang dimaksud oleh yang memberi perintah, begitu yang diterima oleh pihak yang menerima perintah. Apa kriterianya? Syaratnya dari segi perkataan bahwa apa yang dimaksudkan harus dipilihkan perkataan yang tepat untuk maksudnya itu yang mulia. Sebab di dalam bahasa Indonesia setiap kata punya nuansa makna sendiri. Setiap kata punya nuansa makna sendiri. Tidak ada dua kata atau lebih yang sama. Saya ambil contoh misalnya kata kepala dengan kata ketua, itu dua kata yang berbeda. Meskipun secara kognitif atau dalam otak kita sama. Kata tukar dengan kata ganti, itu dua kata yang berbeda karena perilaku dalam kalimatnya tidaklah dapat saling menggantikan. Sehingga kita bisa menemukan tukar guling, bukan ganti guling untuk peristiwa ganti rugi. Satu dalam analisis saya di situ adalah sifatnya sandi. Sandi. Diketahui oleh para pihak dalam berkomunikasi.
Tapi kalau menerima perintah tidak ambigu juga itu. Tidak. Tidak. Jangan ambigu. lupa tidak menimbulkan ambigunya. Dengan ini misalnya tukar BB dengan tawas itu predikat verbanya tukar tidak menimbulkan keraguan yang tidak mulia. ambigu ya. Tidak ambigu. Kalau dikatakan bahwa tukar BB dengan terawas itu ambigu. Perintah perbuatannya tidak melakukan yang mulia. Perintah Karena masih tukar, perintahnya tukar. Tapi kalau pemahaman menyangkut tawas atau terawas itu ambigu. Di sebelah kanan kata tukar, persyaratan dalam konstruksi semantik bahasa Indonesia haruslah benda yang dapat dipertukarkan. Oke. Benda yang dapat dipertukarkan. Maka sebelah kanan kata tukar tidak mungkin sesuatu yang tidak dapat dipertukarkan. Oke. Baik, beberapa lagi. Kalau disebut carikan lawan, apa multitafsir ini lawan ini? Kalau hanya itu pertanyaannya mesti tafsir. Multitafsir artinya maksud si penutur tidak dapat ditangkap dengan baik kalau hanya itu. Sebab kata lawan itu maknanya tidak satu yang mulia. Tidak satu ya. Tidak satu. Makna lawan ini apa menurut pendapat ahli? Ada makna leksikal. Leksikal artinya pihak yang berhadap-hadapan. Oh. Makna satu. Makna dua adalah pasangan. Makna ketiga dalam transaksi jual beli misalnya adalah maknanya penjual atau pembeli. Jadi bergantung pada konteks. Ada makna yang dibawa dari kata lawan, ada makna yang timbul dalam percakapan. Artinya dia masih multitafsir atau ambigu. Kalau hanya satu kalimat itu yang mulia. Tapi bisa dipahami cari lawan itu kalau dalam makna jual beli itu adalah antara pembeli dan penjual, seperti itu. Ada teks sebelum atau sesudahnya yang menggunakan perkataan-perkataan mengandung makna peristiwa jual beli yang mulia. Oh. Harus ada persyaratan atas dan bawahnya. Oke. Kalau ambil sembako dari Sumatera Barat atau dari Padang, itu multitafsir juga itu. Kalau hanya kalimat itu tidak multitafsir yang mulia. Kalau hanya kalimat itu, karena sembako maknanya adalah leksim, ya, merupakan akronim dari 9 bahan pokok. Maka di situ perintahnya ambil, artinya tarik dan dekat dengan diri, kemudian sembako 9 bahan pokok, kemudian asalnya adalah dari Padang. Itu maknanya. Kalau kalimat itu makna leksikalnya sudah jelas yang mulia. Itu saja dari saya, dari fakta. Silakan, cukup. Silakan. Silakan. Kalau masih ada. Ada kata mending dimusnahkan saja. Maknanya ini memang minta untuk dimusnahkan atau bagaimana? Mohon izin, yang kata awalnya apa yang mulia? Tidak Mending. jelas. Mending. Mending adalah bentuk cakapan. Makna ragam formal aja lebih baik. Ya. Kalau mending dimusnahkan itu adalah perintah halus yang mulia. Perintah tapi halus. Ada bentuk derajat perintah. Perintah halus ya, kemudian perintah tegas, ada yang sifatnya anjuran, ada yang permohonan. Permohonan juga tergolong dalam bentuk perintah. Artinya perintah halus itu dia memang tidak sungguh-sungguh untuk. Tidak, jadi dari konstruksinya itu pilihan untuk tidak melakukan itu ada kalau perintah halus. Jadi tetap ada perintah tapi Tetap perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang memerlukan reaksi dari lawan bicara atau tindakan dari lawan bicara. oh gitu ya. Dia mengharapkan ada tindakan, suatu tindakan. Tapi dengan mending tetap diperlukan, tetapi halus.
seperti ambilkan gelas itu adalah perintah langsung dan lugas. Tapi kalau tolong ambilkan gelas itu juga perintah, namun halus. Lebih halus lagi, jika sudi tolong ambilkan gelas itu, semuanya perintah. Tapi derajat kesantunan untuk memerintahnya dalam linguistik berbeda. Baik, selanjutnya giliran kesempatan kami berikan ke penuntut umum. Silakan. Saudara ahli, cukup menarik tadi. Teristilah perintah. Apakah perintah itu bisa berubah makna? Kalimat perintah, kalimat berita, dan kalimat tanya adalah modus dalam kalimat bahasa Indonesia. Ketika diujarkan tidak bisa berubah. Dalam peristiwa bahasa, jika saya mengatakan ambil gelas itu, maka itu kalimat perintah, tidak dapat diubah. Tidak dapat diubah. Tidak dapat diubah ya? Tidak dapat diubah. Karena sudah diujarkan ya. Kalaupun nanti ada kalimat yang lain, maka sifatnya adalah perbaikan dari kalimat pertama. Tapi kalimat pertama tidak dapat diubah. Tidak bisa berubah. Tidak dapat diubah. Andaikan si penerima perintah itu tidak maksud akan kalimat yang disampaikan itu, apakah itu harus ada koreksi dari pemberi perintah? Atau cukup penyangga? Kalimat perintah itu mengharapkan tindakan atau perbuatan dari lawan bicara. Jika kalimat perintah disampaikan dan lawan bicara atau petutur tidak paham, maka harus ada konfirmasi.